Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu seraya memohon bantuanmu. Utuslah Roh Kudusmu menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Orang-orang Farisi tahu bahwa Yesus itu mudah berbelas kasih. Ketika ia melihat orang sakit, tentu ia akan menyembuhkannya. Sehingga suatu ketika Yesus masuk ke rumah ibadat dan melihat seorang yang mati sebelah tangannya, ia ingin berbuat baik kepada orang itu. Ia ingin menyembuhkan orang itu dari sakitnya. Dan saat-saat itu orang-orang Farisi mengamat-amati kalau Yesus berbuat baik supaya mereka mempersalahkannya. Yesus tahu rencana jahat mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Lalu mereka diam saja. Yesus jengkel dengan perbuatan mereka itu, dengan pikiran jahat mereka itu. Lalu Yesus memanggil orang itu ke tengah dan Yesus berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu." Saat itu ia sembuh seketika. Lalu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian hendak membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus dengan gamblang menceritakan kepada kita bahwa Yesus selalu berbuat baik dan menyelamatkan orang, walaupun sering melanggar aturan. Tetapi bagi Yesus, manusia lebih berharga daripada aturan, lebih berharga daripada hari Sabat, sehingga ia selalu berbuat baik dan menyelamatkan orang lain, menyembuhkan orang lain. Semoga Anda dan saya selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama, menyelamatkan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, apapun konsekuensinya. Karena sering kita berbuat baik, tetapi selalu dihalang-halangi oleh aturan-aturan atau oleh kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita akhirnya tidak berbuat baik. Mari kita berusaha untuk menerobos aturan-aturan yang sering membuat kita
tidak mampu berbuat baik, sehingga orang lain mengalami kebaikan dari Allah, mengalami keselamatan dari Allah melalui kehadiran kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu berbuat baik kepada Dikau dan kepada sesama yang hidup bersama kami. Semoga kami selalu memberi kebaikan-kebaikan itu kepada sesama, agar mereka mengalami kebaikan dari-Mu dan juga mengalami keselamatan dari-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.